rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo, selamat pagi Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, atau apapun kondisi yang akan terjadi. Itu doa saya buat kita semua. Seperti biasa, di awal saya ingin berterima kasih buat Sobat RTD yang sudah menonton video-video yang ada di RTD Channel dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu teringat kembali untuk bisa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Untuk termotivasi lagi masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisi yang sedang dihadapi. Terima kasih ya. Itu juga berarti Sobat RTD sudah mulai membesarkan RTD Channel. Terima kasih sekali. Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas sebuah tema yang dulu itu sering saya bahas. Dulu waktu awal-awal adanya Kaskus itu tahun berapa ya? 2012. Awal-awal 2012. Atau di sosial media saya, mungkin di Facebook waktu itu sekitar tahun 2010 sampai 2012. Yang hal ini sekarang tidak lagi banyak saya bahas. Nah, beberapa saat yang lalu, tadi malam, itu ketika sedang meditasi malam, terapi malam, setelah itu invoke atau berdoa, tiba-tiba ide ini muncul gitu. Saya pikir ide ini hadir juga karena menandakan bahwa saya boleh atau bisa berbagi ini. Tentunya sebelumnya juga saya bertanya, minta approval kepada navigator. Kenapa seribet itu? Ya memang begitulah saya. Apa-apa pasti harus tanya sama bos Navi dulu gitu. Kalau nggak ada jawaban ya saya menunggu. Kalau ada jawaban, ada petunjuk, ya saya teruskan. Nah, apa yang ingin saya sharingkan? Yaitu mengenal Archangel, mengenal salah satu ciptaan Tuhan yang fungsinya atau tugasnya itu mengurus alam semesta. Ada yang angel, ada yang archangel. Archangel ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan angel. Semacam kalau kita tahu itu adalah kepala departemen atau menteri yang mengepalai sebuah departemen gitu. Sering juga disebut sebagai malaikat. Ini adalah salah satu makhluk yang termasuk pertama awal ada gitu. Dia bertugas untuk mengurus, menjadi admin dari sistem-sistem yang ada di alam semesta, dari departemen-departemen yang ada di alam semesta. Salah satu
jenis makhluk yang pertama kali juga diciptakan, yaitu adalah angel yang jenisnya cherubim. Cherubim ini spesialnya adalah mengurus tempat bertahtanya creator of the universe, creator of all things, pencipta segalanya. Dia yang mengurus tempatnya berada, bukan mengurus ciptaannya ya, tapi tempatnya. Mungkin bisa juga ada yang pernah saya dengar itu sebagai pas pampres, pasukan pengawal presiden ya, semacam itulah. Dia mengamankan, mengurus tempat di mana Tuhan itu bertahta, atau sistem Tuhan itu berada. Nah, di bawahnya itu ada Archangel. Archangel ini atau malaikat utama ini adalah malaikat yang mengepalai departemen, semacam menteri. Kalau angel adalah bawahannya dari Archangel yang bekerja di bawah Archangel. Nah, di bawah itu lagi ada setelah angel ada master, ada ascendant master, ada master, ada para light worker. Di sebelah sana juga pasti juga ada dark worker. Kalau nggak salah itu pembagiannya adalah ada light master, ada light keeper, terus kemudian ada light worker dan segala macam. Ada banyak tuh, beberapa jenis. Nah, sekarang yang pengen saya sharing itu mengenai spesialnya Archangel. Dalam banyak bahasa ini sering disebut sebagai, yang sering itu malaikat gitu. Ada malaikat utama gitu. Yang sering juga disebut yang mengantar atau menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Master Muhammad, itu ada, termasuk Archangel juga dia, malaikat pembawa pesan. Archangel ini mengepalai sebuah departemen, dan spesialnya yang sering saya kontak dulu melalui metode channeling itu adalah Archangel Metatron, menteri urusan teknik. Spesialnya di teknik, mengurus bagian-bagian teknik. Dia juga ikut mengurus bagian Akasha. Akasha itu nama anak saya, yang saya ambil itu dari nama tempat, yaitu Akasha, tempat di mana pencipta alam semesta ini menaruh semua rencananya, semua programnya mengenai alam semesta.
informasi mengenai alam semesta berikut segala ciptaan Tuhan yang ada di semesta ini, di semua lapisan dimensi. Itu ada di akasa. Kalau Sobat RTD pernah dengar Akashic Record, nah Akashic Record itu recordingnya atau datanya. Nama tempatnya adalah Akasa. Loh, ada yang bilang Akasa itu istilah dari langit atau benda-benda yang tempat di mana benda-benda langit itu berada, misalnya planet gitu, tempat disitulah dia berada. Bukan. Kalau menurut saya, menurut apa yang saya pelajari dan pengalaman saya, akasa itu nama tempat, nama sebuah tempat di mana berada informasi, rencana, program mengenai alam semesta. Tentunya pastinya juga tempat tersebut dijaga. Salah satu penjaganya, kepala penjaganya itu adalah Archangel Metatron. Nah, dulu saya sering channeling kepada Archangel Metatron dan mendapatkan banyak data gitu. Tapi bagi saya, channeling ke Archangel atau ke Akasa itu sama seperti saya datang ke toko buku. Yang paling mudah toko buku mungkin yang besar sekali itu Barnes & Noble gitu. Terus kalau di Indonesia ya katakanlah Gramedia begitu ya toko buku. Nah, di situ ada semua buku, ada semua pengetahuan ada di Akasa. Dan kalau kita butuh sebuah ilmu, pengetahuan atau informasi, bisa nyari dan bisa baca sendiri secara langsung. Tapi ada tapinya. Kalau channeling ke situ melalui Archangel Metatron, ini seperti saya masuk ke Gramedia tadi, mencari semua pengetahuan itu sendiri. Dan data atau informasi yang saya baca, yang saya dapatkan itu informasi mentah yang harus diproses oleh otak saya dulu. Dan itu saya sering overload. Dan datanya itu kebaca jauh hari setelahnya gitu. Karena saking banyaknya datanya. Bisa jadi request kemarin, baca pengetahuannya kemarin, atau baca bukunya kemarin, sekarang baru paham. Ada lagi kemarin lusa, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, terus gitu. Makin banyak kan isinya. Bayangin tuh kalau semua data kelut, kemudian dibaca, berusaha dipahami oleh memori atau pikiran. Bayangin berapa resource dari otak yang akan kepake gitu. Banyak sekali. Dan itu buat saya memberatkan lama-lama. Begitu juga dengan channeling ke Archangel. Channeling ke Archangel ini sama dengan kalau saya butuh informasi, pengetahuan, terus kemudian butuh input, butuh advice. Ini misalnya saya ngobrol dengan salah satu sobat RTD yang saya anggap mumpuni atau punya kapasitas untuk itu. Nah, ini belum tentu secara langsung bisa saya
pahami. Informasi bisa saya dapat, tapi belum tentu juga saya pahami gitu. Otak saya juga perlu waktu untuk memahami gitu. Tapi waktu itu rasanya itu keren gitu lah. I feel so awesome. Bisa menghubungi ini itu, channel dengan ini itu, ini gitu. Dan seperti sebuah journey atau pengalaman, adventure. Tapi ya itu tadi, lama-kelamaan resource yang dibutuhkan oleh otak itu banyak sekali, besar sekali gitu. Dan belum tentu semua informasi yang saya baca, saya dapatkan itu saya butuhkan di saat itu juga. Makin banyak lah memori yang tersimpan, tertanam di jiwa saya. Dan itu suatu saat kalau banyak itu memberatkan buat saya. Mungkin menurut saya sih kapasitas saya sih yang biasa saja, yang nggak superior, jadi kualitas saya nggak cukup bagus untuk bisa menerima itu. Akhirnya setelah tahun 2016-17 gitu, mulai dari 15 mungkin saya lebih sadar gitu, 16-17 mulai jarang sekali saya lakukan teknik channeling ini. Sobat RTD bisa nonton video yang membahas sharing saya mengenai channeling ya. Nah, jarang saya lakukan. Saya mending tanya langsung kepada navigator. Hasil dari pertanyaan saya itu kepada navigator itu lebih mudah saya pahami, dan nggak semua bagian, semua chapter dari sebuah buku harus saya pelajari kan. Hanya ada beberapa bagian saja sub itu yang mungkin saya butuhkan, yang saya pelajari. Tapi kalau baca buku kan harus kita cari yang kita baca semuanya dulu, baru kita tahu mana yang kita butuhkan. Nah, kalau tanya kepada navigator, enggak. Langsung aja tanya, pasti dijawab gitu. Dan jawaban dari navigator itu jawaban-jawaban mudah yang lebih gampang untuk dipahami oleh logika saya gitu, oleh pikiran saya. Nah, tapi karena kali ini saya pengen membahasnya soal Archangel gitu, entah kenapa tiba-tiba muncul lagi nih gitu. Saya hanya ingin mengenalkan bahwa Archangel ini adalah sebuah ciptaan Tuhan yang luar biasa juga. Nggak salah juga loh kalau kita mau terkoneksi dengan Archangel, karena Master Muhammad pun ini seringkali mengkoneksikan dirinya ke Archangel, dan ada salah satu Archangel yang memang spesial membawa informasi kepada beliau gitu. Nah, yang paling membuat Archangel atau yang bisa membuat Archangel ini mau kita hubungi itu adalah ketertarikannya dia terhadap navigator yang ada dalam diri kita. Jadi tanpa adanya navigator di dalam diri kita, tanpa adanya energi dari navigator yang ada di dalam diri kita, saya tidak akan mungkin bisa melakukan channeling atau terhubung dengan Archangel itu. Ya, jelasnya atau mudahnya begini, karena Archangel itu karena energi dari navigator itu adalah energi yang sekualitas, yang sejenis dengan
energi dari Sang Pencipta atau Tuhan. Sehingga Archangel tahu itu dan mau kita hubungi begitu. Kalau untuk ini juga menurut saya kalau caranya begitu, itu tetap aja sebetulnya kita membutuhkan atau melewati sistem navigator dulu, dan itu sangat spiritual sekali gitu. Bukan kita langsung ke sana, bukan kita menduakan Tuhan, tapi seringkali pun navigator itu mengarahkan kita untuk terhubung dengan objek-objek ini gitu. Dan itu tidak membuat dia jadi merasa diduakan. Tidak, mungkin karena itu pelajaran buat kita gitu. Dan ketika sedang sama seperti kalau saya pribadi sedang ngomong dengan orang lain, itu sebetulnya tidak hanya dengan ngomong dengan orang itu aja, tapi ngomong juga dengan navigator. Jadi ngobrolnya itu mesti bertiga gitu. Jadi ini tidak membuat level spiritual kita menjadi turun. Kalau dalam bahasa yang sering saya dengar itu adalah tidak mengurangi level tauhid kita. Karena ini juga membutuhkan energi keterlibatan Tuhan yang luar biasa, yang bukan tidak secara langsung tapi secara langsung. Karena hanya dengan energi dari navigator atau wakil Tuhan di dalam diri ini, itu kita bisa terhubung dengan si Archangel itu tadi. Nah, begitu juga dengan Archangel Metatron yang saya hubungi waktu itu, yang dia mengajarkan banyak hal mengenai teknik-teknik pemakaian atau penggunaan energi. Detail sekali. Dulu itu saya sangat senang sekali belajar detail-detailnya gitu. Tapi kan ya panjang sekali, banyak sekali gitu. Benar kata guru-guru saya bahwa di saat-saat awal kita belajar, di saat-saat awal kita bisa, ini belajarlah sebanyak mungkin, mumpung semangatnya besar, mumpung juga umur masih panjang, masih muda lah, atau masih panjang, masih baru belajar itu gitu. Jadi kita bisa punya pengalaman, bisa punya banyak pelajaran juga, banyak pengetahuan, informasi gitu. Tapi nanti kalau sudah lama, sudah lebih lama belajarnya, sudah lebih paham, apalagi kalau umur sudah nambah, pastinya kita ingin fokus pada sebuah hal, sebuah bidang, sebuah sub bidang, menjadi spesialis ya akhirnya. Nah, akhirnya setelah tahun 2015 itu mulai 15, 16, lupa saya, mungkin sekitar 16 atau 17 itu sudah saya tidak sering saya gunakan lagi gitu. Saya lebih fokus kepada navigator gitu. Karena Archangel itu kan ada banyak, itu rasanya keren sekali. Ada Archangel yang mengurus soal kesehatan, dia energinya itu energi hijau gitu. Ada Archangel yang paling sering yang tadi saya sebutkan sebagai Metatron gitu. Ada yang Zadkiel yang mengurusi energi pink begitu, dan yang lain-lainnya begitu. Kalau kita ingin belajar lebih detail mengenai itu, ya kontak aja si Archangel itu begitu.
Itu aja deh sharing saya nggak bisa terlalu detail juga menceritakan mengenai Archangel ini, hanya mengenalkan di video kali ini. Karena harapan saya, walaupun itu sangat keren dan layak sekali untuk dicoba, untuk dilakukan, tapi saya lebih senang, lebih prefer, lebih memilih untuk langsung ke navigator, karena bikin nggak ribet yang begini. Ke navigator itu kita hanya dapat kesimpulan mudah yang bisa kita langsung pahami, bahkan bisa langsung diaplikasikan. Kalau ke navigator caranya melalui kesadaran jiwa tenang nggak bisa, tunggu aja di sana, navigator pasti ada di sana. Itu aja ya sharing saya kali ini. Mungkin nanti suatu kali ingin juga sharing mengenai hierarki dari alam semesta, nanti suatu ketika. Sometimes ya, suatu ketika. Gitu aja dulu deh. Terima kasih udah nonton video yang panjang ini. Terima kasih juga udah nonton video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih juga udah mulai berbagi video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya, sehingga RTD Channel makin berkembang. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.